Kalau misalkan dalam tubuh saya ini banyak kejinya dan saya bisa cerai, lagi mana nggak mau cerai Pak kalau duitnya diambil terus Pak? Mbak Dewi Persik itu hanya minta didoain aja. Cuma memang yang saya amati memang banyak sekali sih di tubuhnya itu jin ya sebenarnya. Jin dari mana? Pemirsa Silat RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari Alsyad Ahmad yang jawab tudingan Senora mati karena kelelahan gegara konten, hingga viral seorang pria bagikan momen sisi gelap Menara Eiffel yang jadi tujuan destinasi wisata. Dan inilah rentetan berita viral yang jadi sorotan versi Silet. Heboh Alsyad jawab tudingan Senora mati kelelahan karena konten pasca dikritik. Dituding netizen jika Senora anak harimau miliknya mati karena kelelahan dan stres karena terlalu sering dibuat konten. Alsyad Ahmad akhirnya buka suara. Ya, Alsyad membantah jika Senora mati karena kedua hal tersebut. Dan alih-alih menduga-duga terkait penyebab kematian Senora, sepupu Raffi Ahmad tersebut justru lebih memilih menunggu hasil pemeriksaan organ dari lab guna mengetahui secara pasti apa penyebab utama kematian Senora. Di sisi lain, selebgram Karin Novilda atau Au Karin juga mengkritik Alsyad Ahmad usai tragedi kematian Senora. Au Karin menyayangkan anak harimau yang dipelihara Alsyad sudah mati 7 dan menyebut manusia makhluk paling sombong. Yang dari lab gue masih nunggu katanya bisa sampai sebulan karena kan itu ngecek organ Senora ya. Banyak organ yang dicek di sana, katanya bisa sampai sebulan, lama banget. Dan gue harap perkiraan kalian itu salah ya. Semoga salah karena itu kalau terjadi karena yang kalian kira itu sangat-sangat buruk bagi gue karena gue merasa bersalah banget. Gue harap itu salah, bukan di situ akibatnya. Jadi doain aja yang terbaik guys. Hobinya emang senangi satwa liar. Nah, karena hobi di situ, jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif, itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya atau bahkan menambah populasi biar bertambah. Jadi makin lestari si satwa liar itu, apalagi yang berasal dari Indonesia. Kalau satwa liar sebenarnya nggak bisa ditebak, paling susah dan bahaya harimau. Cuman karena mereka emang satwa liar, jadi kita nggak maksa untuk jinak. Jadi tetap ada nalurinya, mereka bisa mengekspresikan sifat alaminya. Jadi kita nggak paksain kamu harus jinak, harus gak gigit, harus aman gitu, nggak. Kita apa adanya aja secara alami. Dewi Persik tanggapi dirinya yang disebut ada sosok jin di tubuhnya. Heboh video salah satu ustadz yang menyebut dalam tubuh Dewi Persik banyak bersemayam jin, sehingga membuat yang bersangkutan mudah tersulut emosinya. DP pun menanggapi hal itu dengan menyebut kalau manusia yang tidak pernah marah berarti bukan manusia. Di luar itu, DP juga meminta netizen untuk berhenti membahas masa lalunya yang kini coba diungkit lagi oleh mantan suami pertamanya. Biasanya punggung ya. Punggung kiri? Dua-duanya Oh, di sini dua-duanya. berat kadang tapi nggak yang setiap hari gitu. Cuman ya itu tadi Pak Ustadz, mungkin saya pikirannya mungkin kecapean gitu. Jadi seperti itu, selalu saya mikirnya begitu. Nggak usah dilihat kalau ini. Oh berarti banyak, Mam. Begitu ya? Banyak ya Pak Ustadz? Hah? Dilihat dong Pak Ustadz. Banyak. Namanya dari kehilafan zaman dulu Pak Ustadz. Seperti tadi kan Mami menyampaikan ke kita, pernah ada mandi kembang, ya. Ada sih, itu tetap ada. Suruh cerita malah cerita. Dengan ritual seperti itu pasti ada, walaupun itu main-main pasti ada. Banyak yang keluar, tapi memang tipis-tipis, nggak gede sih. Kali ada kerasa seperti ada.
Hangat ya Pak Ustadz. Iya. Kalau misalkan dalam tubuh saya ini banyak kejinya dan saya bisa cerai, lah gimana nggak mau cerai Pak kalau duitnya diambil terus Pak? Mbak Dewi Persik itu hanya minta didoain aja. Cuma memang yang saya amati memang banyak sekali sih di tubuhnya itu jin ya sebenarnya. Jin dari mana? Yang saya amati itu insya Allah dari kecenderungan agresifnya dengan emosional. Nah dari titik itu banyak jin yang masuk. Di mana-mana orang emosi, orang marah itu jelek. Kalau manusia itu wajar marah, karena memang manusia itu ya kalau nggak marah malaikat. Semua manusia itu wajar kalau marah. Yang nggak wajar itu ngamuk-ngamuk sama orang, nggak jelas, nggak ada sebab, itu nggak wajar. Kalau kamu pengen tahu cerita aku, cerita masa depan, bukan cerita masa lalu. Orang jalan tuh begini, nih orang jalan tuh begini, bukan begini orang jalan. Orang jalan tuh ke depan, bukan jalan ke belakang. Oke, yang cerita, yang tanya-tanya tentang Botita langsung aku blok ya, sorry, bye. Nah, ini nggak penting. Ya galak lah kalau ada orang kurang ajar sama gua. Ya semua orang tahu aku galak kan. Ya udah. Baim Wong kembali geram dengan oknum yang catut namanya untuk penipuan giveaway dan bawa institusi polisi. Baim Wong kembali mengungkap penipuan giveaway palsu yang mencatut namanya. Hal itu diunggah Baim di laman sosial medianya. Baim juga mengupload foto surat izin giveaway palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang digunakan si penipu untuk menjebak para korbannya. Karenanya dalam unggahannya itu, suami dari Paula Verhoeven ini juga menandai akun Instagram resmi Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara, serta membeberkan nomor telepon yang diduga milik si pelaku. Tak hanya itu, bahkan penipuan pun sampai menyertakan video seorang bapak yang kesaksiannya pernah menang giveaway. Padahal orang itu diduga hanya bohong telah mendapat giveaway. Om Swastiastu, Kakak Baim. Terima kasih atas hadiah giveaway-nya. Semoga Kakak Baim kedepannya bisa sukses terus. Terima kasih. Saya cuma bisa berusahanya ya gimana ya, saya kasihan sebenarnya sama orang-orang kecil yang berharap, yang tadi saya bilang ya, berharap 1 juta aja udah besar sekali. Jadi ini bukan sama sekali bukan pencemaran nama baik, walaupun itu memang iya dan sangat. Cuman balik lagi ini karena anak orang-orang kecil kok yang ditipu. Kalau enggak saya nggak mungkin mau secapek inilah bolak-balik. Viral sosmed. Viral sisi gelap kota Paris nan indah yang biasa menjadi destinasi wisata. Kota Paris dengan ikon Menara Eiffel-nya ternyata tak seindah seperti yang dibayangkan banyak orang. Setelah viral, sebuah video yang menunjukkan sisi gelap kota Paris yang ternyata juga dipenuhi sampah. Keberadaan para gelandangan yang tinggal di bawah Menara Eiffel yang ditandai dengan banyaknya kasur yang bergeletakan di sekitar Menara Eiffel. Mungkin menurut aku ya semua negara itu punya masalahnya masing-masing. Ya mungkin masalah di sana seperti itu, masalah juga apalagi sampah. Sebenarnya kalau itu enggak sih, karena memang banyak negara yang kayak gitu. Jadi emang aku udah tahu ada beberapa negara yang seperti itu. Jadi kayak menurutku ya mungkin yang kayaknya nggak ada negara yang perfect ya, kecuali mungkin Swiss gitu. Karena bersih banget dan bagus banget, bebas polusi dan lain-lain. Viral tulisan Depok di Goa Hira. Kota Depok menjadi sorotan warganet setelah beredar video memperlihatkan sebuah kata Depok
tertulis di salah satu dinding menuju Gua Hira, Arab Saudi. Aksi vandalisme ini pertama kali diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Habib Ja'far bernama Jeda Nulis. Selain itu ada juga tulisan-tulisan lain seperti nama Rojali, Andriani, Miftah dan juga Zulfa di sekitaran gua yang menjadi tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Bukannya menjadi haji mabrur, malah norak dan ngawur. Semprot netizen. Di antara yang saya sayangkan di bebatuan jalur pendakian ke Gua Hira itu adalah vandalisme. Orang coret-coret gak jelas di sini. Kadang cuma nama dia, kemudian love dengan nama istrinya atau kekasihnya. Dan beberapa pelaku vandalisme itu jelas orang Indonesia nih. Karena lihat tuh, namanya Rojali, Andriani, Miftah, dan Depok dong. Miris banget dan malu-maluin. Gue nggak tahu ya itu beneran orang Depok yang nulis atau siapa, ya kan bisa aja siapapun itu, tapi ya harusnya jangan sampai ada hal kayak gitu sih, karena sayang banget apalagi itu di Gua Hira ya kan. Iya, itu kan tempat bersejarah, nggak ada estetiknya sama sekali, gunanya juga buat apa? Rosa jawab tudingan jadi selingkuhan Reza Arab. Gerah dengan tudingan sebagai orang ketiga di balik kandasnya rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters, Rosa akhirnya angkat bicara. Ya, Rosa menegaskan jika hubungannya dengan Reza tak lebih hanya sebatas teman. Lantas seperti apa kedekatan pertemanan Rosa dengan personil grup musik Weird Genius tersebut? Dan seperti apa pula kisah asmara pelantun tembang Tegar tersebut setelah 10 tahun menjanda? Karena aku kan banyak temen, dan gue tuh seneng banget temenan sama banyak orang, nongkrongnya, ngobrolnya, apa segala macam. Buat aku itu kadang-kadang jadi refreshing. Nah, si Arab nih anaknya kan clingy ya. Iya. Kok gue nggak diajak gitu kan gitu. Terus akhirnya dia seneng. Pada satu ketika pas dia tuh tahu banget gue lagi capek nyanyi tiap hari, tiap saat. Nyanyilah di Bandung gitu. Dia itu yang rame itu. Bawa bunga. Dia kebayaan. Coba kalau dia bawa mobil. Iya. Mungkin lebih seneng ya. Gue bakalan terima kasih Arab. Bawa bunga. Jadi kesannya romantis nih, Wak. Romantis. Emang Arab orangnya romantis. Emang pada dasarnya dia romantis. Dia lagi ada gonjang-ganjing, triggernya entahlah di mana. Kenapa jadi gue gitu. Dibawa nih gue. Iyalah banyak lah ya, tapi mungkin harapan mereka mendoakan saya supaya berbahagia sih intinya. Tapi kembali lagi lah, kalau untuk urusan jodoh kan urusan di atas. Klise sih kalau sama yang lain. Cakep, pinter, lebih dari saya gitu, lebih pintar dari saya, lebih hila dari saya gitu. Pasti gitu kan semuanya. Ya paling aku senyumin aja. Enggak pernah mikir kerja.